هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. آذني وإياكم من النار يا عباد الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya ibadallah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kita bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lipat ganda kebaikan. Bulan yang dimana Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Bulan yang dimana Allah ingin mengabulkan doa-doa kita. Bulan yang dimana Allah ingin melipat gandakan derajat amal kita. Bulan yang dimana Allah ingin menilai amalan ibadah pada malam tersebut atau pada malam Lailatul Qadar bagaikan malam 1000 bulan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kita menjadi hamba-hambanya bertakwa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bukan bulan yang malah menambah beban ibadah, bukan. Tapi bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Dengan ibadah ditambah sedikit, tapi pahalanya dilipat gandakan lebih banyak. Ibadah ditambah sedikit, tapi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, amalan dilipat gandakan. Bahkan kalau kita beramal pada malam Lailatul Qadar, kita akan bagaikan orang beramal 84 tahun lebih.
Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah SAW mengatakan, lillahi utaqa fi kulli layl minan nar. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya, pada malam-malam bulan Ramadan, membebaskan hamba-hambanya yang masuk dalam neraka. Maka bagi mukmin, bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan pembebasan dari neraka, bulan pencucian dari dosa, bulan pensucian dari amal soleh, bulan mengangkat derajat, bulan ketakwaan, amal sedikit yang dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Kata Rasulullah SAW, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan. Wa fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu syayatin, maradatu syayatin. Fihi lail khairu min alfi syahr. Ya bagil khair akbil, ya bagil syarr aksir. Faman haruma faqad hurim. Atau kama qala Rasulullah SAW bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang di mana dibukakan pintu-pintu surga, ditutup ya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para syaitan. Bahkan Rasulullah mengatakan, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, ya bagil khair akbil, wahai orang yang mencari kebaikan, wahai orang yang mencari kebaikan akhirat, akbil, sambutlah Ramadan. Wa ya bagil khair aksir, wahai orang-orang yang mencari kejelekan, cukup hentikan kejelekan di bulan Ramadan. Ya ibadallah, bulan Ramadan adalah bulan kita menanam, bulan yang terbaik agar kita bisa dapat memetik hasilnya akhirat. Karena bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi. Barang siapa yang ingin menanam kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan dengan banyak lipatan dari Allah, maka bulan Ramadanlah bulan menanam. Bulan Ramadanlah bulan untuk kita memberikan amalan-amalan terbaik untuk akhirat kita. Ya ibadallah, Rasulullah SAW jika mau masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW dahulu di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Bahkan Aisyah mengatakan dalam sebuah riwayat, hampir Rasulullah SAW berpuasa penuh 1 bulan Ramadan ketika dia masuk pada bulan Ramadan. Ya ibadallah, di antara apa yang kita harus lakukan sebelum masuk bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri. Aqbil alal khair, mempersiapkan diri dalam kebaikan. Bertekad untuk melakukan kebaikan, berazam untuk beramal soleh semampu kita. Dan harus kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan Ramadan ini kesempatan yang terbesar. Waktu mendorong kepada kebaikan, suasana mendorong kepada kebaikan, keadaan mendorong kepada kebaikan, kesibukan pagi, siang, sore dan malam mendorong kepada kebaikan. Maka bagi orang-orang yang mencari kebaikan, ini waktunya. Ini adalah keadaannya, udaranya, semangatnya, suhunya, keadaannya, Ramadan tempatnya. Barang siapa yang di Ramadan dia tidak bisa mengkondisikan dirinya menjadi lebih baik, padahal waktunya sudah baik, keadaan orang-orang pun melakukan amal soleh dengan baik, bahkan suasananya penuh dengan kebaikan di siang dan di malamnya. Kalau dia tidak bisa baik di bulan Ramadan, maka khawatir di luar Ramadan dia tidak menjadi orang yang baik. Bagaimana kalau di luar dalam Ramadan saja yang suasana sudah penuh dengan kebaikan, dia tidak bisa menjadi baik? Bagaimana di luar Ramadan nanti yang suasana tidak lagi suasana kebaikan? Bagaimana ketika di Ramadan orang-orang semuanya sholat, dia tidak sholat? Bagaimana ketika di Ramadan orang-orang semua puasa, dia tidak puasa? Khawatir di luar Ramadan dia terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang mukmin di bulan Ramadan harus menambah amal solehnya. Ya ibadallah, selain Rasulullah SAW memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban, mempersiapkan bulan Ramadan dengan tekad-tekad yang baik untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga mengkaitkan beberapa hukum berkaitan dengan masuknya dan dekatnya bulan Ramadan. Di antara hukum yang Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawm aw yawmaini illa an yakuna rajulan. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, janganlah kalian menyambut Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka dia berpuasalah karena kebiasaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seseorang menyambut Ramadan atau menyegerakan Ramadan
sengaja dia puasa sehari atau 2 hari sebelumnya menyambut Ramadan. Rasulullah SAW melarang itu, bahkan para ulama ada yang mengatakan ini makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini haram karena Rasulullah la tuqaddimu, jangan kau dahulukan Ramadan dengan puasa sehari dengan 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa. Yang dikecualikan di sini pertama, mungkin orang yang punya hutang di Ramadan yang telah lalu dan dia nggak sempat bayar kecuali last minute sekarang dia bayar sebelum masuk Ramadan berikutnya. Atau mungkin dia biasa puasa. Dia biasa puasa Daud mungkin, atau dia biasa puasa Senin Kamis mungkin, kemudian Kamis kemarin dia berpuasa karena Senin Kamisnya, maka itu diperbolehkan karena memang kebiasaan dia. Adapun orang yang menyengajakan puasa untuk menyambut Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, la tuqaddimu, Rasulullah mengatakan jangan. Disebutkan oleh para ulama, di antara hikmahnya ketika kau masuk Ramadan dalam rangka kau sudah memiliki fisik yang kuat, memiliki hati yang tekad kuat. Maka itu para ulama juga menyebutkan di antara hikmahnya kenapa tidak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena agar tidak menyambungkan antara sunnah dan yang wajib, agar ada terpisah sedikit antara sunnah dan wajib. Boleh puasa sebanyak-banyaknya di Sya'ban, tapi ketika ingin masuk Ramadan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, la tuqaddimu Ramadan biyawm au yawmain. Ada juga hadis yang lain yang berkaitan dengan puasa di hari Sya'ban atau di hari Syak. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW ada hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma yaum syak faqad asa Abul Qasim." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu baginda Rasulullah SAW. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Apa yang dimaksud dengan hari yang ragu? Para ulama menyebutkan, di hari yang ragu itulah hari ragu, apakah Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Jika keraguan itu terjadi, lalu dia sengaja puasa untuk menyambut Ramadan, bukan ketaatan yang dia dapatkan. Menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, dia telah melakukan hal yang terlarang karena telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, "Wa man shoma yaum syak faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Karena hukum asalnya belum masuk Ramadan sampai jelas Ramadan itu masuk. Ketika kita masih ragu apakah sudah masuk atau belum, maka hukum asalnya kita tidak memasukkan Ramadan. Sama seperti zuhur, sama seperti asar. Ketika kita ragu sudah masuk asar atau belum, maka kita tidak boleh sholat sampai yakin masuknya zuhur. Kalau kita juga sholat padahal belum masuk zuhur, kita belum masuk waktunya sholat zuhur, maka sholat zuhur kita tidak sah. Begitupun Ramadan. Ada orang sebagian menganggap menyambut Ramadan dengan hari yang ragu dengan puasa itu adalah ketakwaan. Tapi ini ketakwaan yang tidak distandarkan dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tasumu yaumu syak, jangan puasa di hari yang ragu. Adapun hadis yang Rasulullah mengatakan, idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Kata Rasulullah SAW, jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan kalian berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa riwayat dalam jalan Ala bin Abdurrahman dan dari bapaknya dari Abu Hurairah. Tapi Imam Ahmad mengatakan hadis ini diingkari. Adapun hadis yang mengatakan jangan puasa sudah masuk pertengahan Sya'ban, Imam Ahmad mengingkari hadis ini. Hadis ini hadis yang lemah karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, karena hadis ini riwayat dari Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah, riwayat ini, sanad ini diragukan kebenarannya. Yang kedua, hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, walaupun di pertengahan Ramadan, di pertengahan Sya'ban Rasulullah SAW berpuasa. Tetapi ingat, ketika sudah masuk 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, Rasulullah melarang la tuqaddimu Ramadan. Bahkan Rasulullah melarang untuk berpuasa ketika pada hari yang ragu, yaitu hari pada tanggal 30, atau mungkin dia masih ragu apakah ini tanggal 1 Ramadan. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan anjuran-anjuran ini karena Rasulullah SAW tahu bagaimana seharusnya seorang mukmin menjaga semangat dalam ibadah, menjaga fluktuatif imannya. Iman kita yazid wa yankus. Hati kita ini kadang perlu dikeraskan atau dikuatkan, dipaksa, tapi kadang-kadang hati kita perlu dilembekkan dan diberikan kelapangan. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita puasa terus-menerus di dalam puasa sunnah, karena kita punya hak.
Hati kita, perut kita punya hak, badan kita punya hak, keluarga kita punya hak. Berikan hak sebaik-baiknya. Begitupun ketika kita masuk Ramadan ini, maka lebih baik sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, persiapkan fisik kita dengan baik, persiapkan iman kita dengan baik, persiapkan ilmu kita dengan baik, persiapkan mental kita dengan baik. Ya Allah, aku ingin melakukan amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Di antaranya juga amalan yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, yang Rasulullah SAW ajarkan, yang perlu kita perhatikan juga ketika akhir bulan Sya'ban adalah bagaimana cara kita menentukan masuk ke bulan Ramadan. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa syahida yang mempersaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia puasa. Di dalam ayat ini Allah mengatakan syahida. Syahida berarti dia melihat, dia tahu, dia kabarkan, dia yakin. Itu syahid. Maka para ulama mengatakan syahida di sini berarti dia melihat hilal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, fa idza ra'aitumuhu fasumu, fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah, wa fi riwayatin faqdiru lah 30. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kalau kalian melihat bulan, maka berbukalah. Kalau bulan itu tertutupi, mungkin karena awan mendung, mungkin karena keadaan tertentu, fa in ghumma 'alaikum faqdirulah, tentukan bulan itu. Dalam riwayat lain, tentukan maksudnya faqdirulah 30, jadikan Sya'ban 30 hari. Hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan bagaimana cara menentukan bulan Ramadan, yaitu dengan cara melihat hilal. Bahkan semua ibadah kita itu selalu dikaitkan dengan kejadian alam. Kapan waktu zuhur ditetapkan? Waktu zuhur bukan jam 12, waktu zuhur ketika matahari tergelincir, kejadian alam. Kapan waktu maghrib ditetapkan? Waktu maghrib itu bukan jam 6, waktu maghrib itu ketika matahari terbenam. Dan matahari terbenam, semua daerah memiliki berbeda-beda matahari terbenam. Begitupun menentukan Ramadan, itu adalah kejadian alam. Kapan hilal terlihat, maka kita wajib puasa. Kapan hilal tidak terlihat, maka tidak berpuasa. Dan kita tetapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Lalu kalau orang berkata, kenapa kita tidak menghitungnya saja? Bukankah hitungan sekarang menjadi modern? Kita katakan betul. Gunakan hitungan, boleh, tetapi bukan memastikan. Karena keluarnya hilal itu adalah perbuatan Allah. Siapa yang bisa menghitung perbuatan Allah? Tidak ada yang bisa menghitung perbuatan Allah. Sama seperti turunnya hujan. Kau bisa menentukan, kau bisa memprediksikan hujan. Tapi pastikah hujan itu turun sesuai prediksimu? Hanya prediksi. Begitupun perhitungan. Perhitungan itu adalah prediksi. Tapi belum tentu kepastian. Sampai kapan? Terlihatnya hilal. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, nahnu ummatan ummi, la naktub wa la nahsab. Kata Rasulullah SAW, kami ini umat yang ummi, yang gak bisa baca. Kami tidak nulis dan tidak hitung. Wala nahsab artinya kami tidak hitung dengan hisab. Asyahru hakada au hakada. Bulan itu kata Rasulullah kalau bukan 29 maka 30. Ini telah termaktub di buku-buku para ulama. Bahkan para ulama terdahulu mengatakan sepakat para ulama menentukan hilal dengan cara ru'yah, dengan cara melihat. Apakah di zaman itu tidak ada ilmu perbintangan? Ada. Tapi mereka menjadikan ilmu perbintangan hanya takrib, pendekatan, tapi bukan pemastian. Seperti kita sekarang ditanya, kapan kita puasa? Mungkin tanggal 1. Kapan pasti finalnya? Kita lihat hilal. Jadi mendekatkan tanggal 1 dasarnya adalah perhitungan. Perhitungan dari hisab. Hisab boleh digunakan karena itu prediksi dan perhitungan, tapi itu bukan kepastian. Saya mau tanya kepada Bapak, jika ada dari badan tertentu mengatakan nanti sore hujan, berdasarkan tiupan angin, berdasarkan gumpalan awan, berdasarkan panasnya matahari, nanti sore hujan. Lalu begitu sore tidak hujan, apakah Bapak katakan hujan atau tidak hujan? Sementara dia bilang nanti sore hujan. Kita katakan kenyataan tidak hujan. Lalu apakah dia salah? Tidak, dia mendekatkan prediksi. Begitupun hilal. Siapa yang bisa memastikan hilal pasti keluar? Bisa jadi tanggal 29, bisa jadi tanggal 30. Itu adalah perbuatan Allah. Tapi mendekatkan, mungkin. Tapi memastikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih tepat, yang lebih benar, jumhur para ulama
Bahkan sebagian menukil ijma ulama, sepakat para ulama. Ulama tekapan, ulama mutaqaddimin sepakat bahwasannya menetapkan hilal dengan cara dilihat ru'yah. Melihatnya, masuknya Ramadan melihat hilal. Ini cara yang Rasulullah SAW gunakan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, dalam sebuah riwayat, ada riwayat hadis. Riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Muslim, hadis yang sahih. Suatu hari dia bertanya kepada Quraib. Abdullah bin Abbas bertanya kepada Quraib, "Wahai Quraib, kapan kamu lihat hilal?" Quraib ini orang yang tinggal di Syam. Syam itu Syria, Jordan dan sekitarnya. Abdullah bin Abbas tinggal di Madinah. Tapi dia bertemu dengan Quraib, dia tanya, "Kalian kemarin melihat hilal kapan?" Maka kata Quraib, "Kami melihatnya pada malam Jumat." Kata Abdullah bin Abbas, "Tapi kami melihatnya pada malam Sabtu." Jadi ada perbedaan. Yang di Syam melihat pada malam Jumat, yang di Madinah melihat malam Sabtu. Apa kata Abdullah bin Abbas? "Wala nazalu nasumu." Kami tetap berpuasa hatta narol hilal. Sampai kami melihat hilal dan kami sempurnakan hilal. Maka Quraib berkata, "Afala taktafi bi ru'yatil Muawiyah?" Ya Abdullah bin Abbas, tidakkah kau cukupkan dengan lihatnya hilal kami yang ada di Syam? Maka kata Abdullah bin Abbas, "La, hakadha amarana Rasulullah SAW." Tidak, kami tidak melihat itu. Beginilah cara Rasulullah SAW mengajari kami. Ini hadis riwayat Muslim. Para ulama mengambil hadis ini berarti jika satu daerah berbeda melihat hilal, maka boleh dari mereka untuk kembali kepada hilal masing-masing. Jika mereka yang di Madinah melihat hilal malam ini, kita di Indonesia tidak melihat malam ini hilal, maka tidak ada kewajiban kita mengikuti mereka. Karena matlak, tempat waktu kita sudah berbeda. Jarak waktu kita sudah berbeda. Kita sholat zuhur, mereka belum tentu sholat zuhur sekarang. Karena bedanya pergerakan matahari dan bedanya pergerakan bulan pada saat itu. Maka para ulama menjelaskan, jika ada satu negeri yang negeri itu sudah melihat hilal, apakah wajib seluruh dunia berpuasa? Memang masalah ini menjadi masalah yang diperselisihkan, tapi kita ingin jelaskan kepada kaum muslimin, permasalahan ikhtilaf ini memang terjadi, tapi kita harus mengambil sikap yang kita tahu dasar-dasar hadisnya, dasar-dasar berpijaknya. Hadis riwayat Muslim ini dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan kami tetap puasa sebagaimana kami melihat di Madinah. Dia menghargai teman-teman yang di Syam melihat, tapi dia tidak memaksakan teman di Syam untuk mengikuti Madinah. Tapi dia pun yang di Madinah tidak mau mengikuti yang di Syam. Kenapa? Karena kami belum melihatnya. Adapun kita di sini sekarang, maka alangkah baiknya pemerintah kita sekarang telah menetapkan menetapkan Ramadan dengan cara ru'yah, dan ini cara yang paling benar menurut jumhur bahkan ijma ulama. Lalu pemerintah punya hak untuk menjadikan kaum muslimin satu suara. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, kata Rasulullah SAW, "Sumu yauma tasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas." Puasalah kamu ketika kebanyakan manusia berpuasa, berbukalah kamu ketika kebanyakan manusia berbuka. Maka lebih baik kita kaum muslimin memberikan kekuatan yang sama. Kalau kita puasa bersama, kita berbuka bersama, kekuatan kita, syiar kita akan menjadi lebih kuat di mata-mata musuh kita, akan menjadi indah kaum muslimin ini. Maka saya mengajak, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita bersama-sama berpuasa di bawah pengumuman pemerintah yang melihat hilal. Karena mereka melihat dengan hilal sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mereka pula yang mengambil keputusan buat kaum muslimin. Dan mereka pun orang-orang Islam. Insya Allah mereka akan mengambil kebaikan untuk kita. Kalau kita semua satu suara dalam keadaan yang sama di bawah kebaikan ini, maka musuh-musuh Islam akan gentar kepada kita. Tapi kalau kaum muslimin berpecah,
Ada yang berpuasa, ada yang tidak, ada yang berbuka, ada yang tidak. Akhirnya kaum muslimin dalam kelemahan. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah berkahi kita, semoga Allah jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan kebaikan. Semoga Allah pertemukan kita dengan malam-malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.